Baiklah, selamat datang di Juju Class. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cermin cembung. Oke, nah cermin cembung itu adalah cermin yang permukaannya cembung. Nah, cembung itu bagaimana? Oke, yang pertama sekali kita gambar dulu cerminnya. Oke, nah seperti yang pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari cermin cekung, itu sama saja, tetapi ada beberapa perbedaan sih mengenai sinar istimewanya. Nah, yang pertama mengenai kita bikin dulu, yang pertama itu adalah sumbu utama. Nah, kita ambil sumbu utama garis. Oke, nah selanjutnya kita ambil cermin cembung. Oke, kita gambar ya, gambar cermin cembungnya. Oke, nah cermin cembung, nah ini sama seperti cermin cekung. Nah, bedanya itu gimana? Bedanya itu tergantung, misalkan, nah kita perhatikan, kalau kita berdiri di sini, di depan cermin ini, berarti yang kita pandang itu adalah permukaannya cekung. Tetapi jika kita berdiri di sini, berarti yang kita pandang itu adalah cermin cembung. Sama seperti kalau kita bercermin di cermin datar. Kalau kita bercermin, permukaan cermin datar itu kan datar kan. Nah, gini juga di cermin ini, kalau seandainya kita berdiri di sini, berarti yang kita pandang itu adalah cermin cekung ya. Tapi kalau kita berdiri di sini, yang kita pandang itu adalah cermin cembung. Berarti ini kan materinya tentang cermin cembung. Berarti bendanya itu nanti di sini. Maka inilah di depan cermin, berarti ini yang di belakang cermin. Maka kita buat garis seperti ini menandakan ini adalah di belakang cermin. Oke, jelas? Oke, yang selanjutnya kita masuk ke 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Oke, nah yang pertama kita buat dulu titik-titik yang ada di cermin cembung, yaitu yang pertama itu adalah titik pusat atau titik O. Nah, titik ini cermin. Terus titik fokus kita ambil, nampak ya. Ini 1. Nah, ini F. Nah, ingat. Terus dari titik ini kita buat titik O, ini titik F. Terus kita buat lagi 1,5, itu adalah R atau M. Ada yang buat R, ada M. Yang penting itu adalah jari-jari kelengkungan ya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke sinar istimewa yang pertama. Nah, oke, sebelum ke sana, nah ini kan di depan cermin ada titik O, ini titik O pas saat di cermin. Nah, ini titik F, ini titik R. Nah, ini di depan cermin. Nah, kalau pada cermin cembung, ini ada juga di belakang cermin. Sama seperti ini setengah, berarti ini setengah ke sini. Ini adalah titik F, tapi ini yang di belakang cermin ya. Terus 1,5 lagi, ini adalah titik R, titik pusat kelengkungan. Bedanya ini yang di belakang cermin, ini yang di depan cermin. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita masuk yang pertama, sinar istimewa yang pertama ya. Ada ya. Nah, cara menggambarnya seperti ini. Nah, yang sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nah, kata seolah-olah itu berarti dari belakang cermin. Belakang cermin yang mana ini? Ini adalah titik fokus ya. Terus kita ambil sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sumbu utama tadi ya, yang lurus ini. Ini adalah sumbu utama. Berarti kita ambil misalkan bendanya itu di sini berdiri ya. Ini benda. Oke. Sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Oke, sinar datang. Dipantulkan ya. Nah, di sini ada kata dipantulkan. Dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Titik fokus ini seolah-olah, tapi dia berarti seolah-olah itu berarti dari belakang cermin. Nah, ini adalah di belakang cermin, berarti kita gambar di sini menuju ini ya, di sini tadi. Oke.
Ya, bisa nampak ya. Sinar datang, sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu adalah sinar istimewa yang kedua. Nah, sinar istimewa yang kedua ini, oke, bisa nampak ya, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kita gambar lagi ya untuk gambar yang kedua untuk menunjukkan sifat sinar istimewa yang kedua. Nah, sama seperti tadi, kita ambil sumbu utama. Oke, setelah itu kita gambar cermin cembungnya ya. Oke, dia berada di sini, kita buat. Oke. Nah, oke, sama seperti tadi ya. Kalau kita berdiri di sini berarti dia yang dinampak itu adalah cermin cekung, tapi dari sini dia berdiri, yang dinampak itu adalah cermin cembung. Oke, nah berarti ini adalah yang di belakang cermin. Oke. Oke, sama seperti tadi kita ambil dua kotak ke kiri itu adalah titik F, dua kotak ke kanan itu juga titik fokus atau titik F, tetapi ini di belakang cermin. Nah, yang selanjutnya dua kotak dari titik F, dua kotak dari titik F kita ambil 1 2 itu adalah titik R atau jari-jari kelengkungan. Sama ini juga, tapi ini di belakang cermin ya. Dua kotak itu kita ambil titik R. Oke, yang selanjutnya itu di sinar istimewa yang kedua tadi, bahwa sinar datang. Oke, ini tadi R-nya, bendanya kita ambil di belakang R ya. Oke, ini misalnya benda yang kita buat. Oke, sinar istimewa yang kedua tadi itu adalah sinar datang menuju titik fokus. Sinar datang menuju titik fokus. Nah, ingat titik fokusnya itu adalah yang di belakang cermin. Oke, sinar datang menuju titik fokus. Oke, ini ya. Ini ya, lihat ya. Ini bendanya. Dah, ini bendanya. Ini titik fokus, maka kita ambil dari ujung bendanya ini ke ini, tapi sampai di cermin. Oke, ini adalah sinar datang menuju titik fokus. Nah, berhubung karena di sini batas cermin sampai di sini, berarti di belakang ini adalah udah di belakang cermin. Berarti kita buat garis putus-putus. Oke. Dah, ini adalah sinar datang menuju titik fokus ya. Dia menuju ya, sinar datang menuju titik fokus. Dipantulkan sejajar sumbu utama, dipantulkan dia sejak dari cermin nih. Sinar datang nyampe ke cermin baru dipantulkan sejajar sumbu utama, dipantulkan. Oke. Sinar datang menuju titik fokus, dia menuju titik fokus, tapi dia di belakang cermin, maka kasih tanda putus-putus, garis putus-putus. Nah, dia dipantulkan sejajar sumbu utama, luruskan. Oke, nampak ya, yang warna hitam itu adalah sinar datang, yang merah adalah sinar pantul ya. Nah, sinar istimewa yang ketiga akan kita gambar, tetapi terlebih dahulu kita gambar dulu cerminnya biar nampak jelas. Kenapa nggak kita tempel aja di sini biar jelas bagian-bagian dari sifat sinar istimewa yang ketiga-tiganya. Oke, yang pertama kita gambar lagi sumbu utama. Oke, terus kita bikin cembung. Oke, sama seperti tadi, berarti cembung itu kalau bendanya di sini ya. Ayo kita ambil dulu titik fokus, itu adalah dua petak ke kiri, 1 2. Ini adalah titik fokus. Dua petak dari titik fokus itu adalah R, 1 2. Nah, R. Ini 1 2, ini titik fokus, 1 2. Nah, kenapa kita ambil sama harus dari titik ini, dari ini tadi kita misalkan titik O, dari titik O ke titik F itu 2 kotak, dan dari titik F ke titik R kita ambil 2 kotak lagi. Kenapa? Karena titik R atau jari-jari kelengkungan itu adalah 2 kali F. Nah, misalkan kalau dari titik O ke F itu adalah 2, berarti dari O ke R itu harus 4. Makanya dari F ke R itu kita ambil 2 petak lagi. Oke, nah yang selanjutnya kita ambil ini yang menandakan dia ini adalah daerah di belakang cermin ya.
Oke. Nah, yang selanjutnya bendanya kita ambil di belakang R ya, sama seperti tadi, itu 3 kotak ke atas, tuh 2 3. Oke. Ini adalah benda. Oke. Nah, yang selanjutnya itu adalah bahwa sinar datang menuju titik jari-jari kelongkungan atau titik R. Itu titik R yang di belakang cermin ya. Dipantulkan kembali melalui lintasan yang sama atau melalui dari titik itu juga. Nah, perhatikan ya, ini ujung benda. Berarti ini adalah titik R ya, ini titik R ya, ini titik R. Oke, ini ujung benda. Ini titik R. Oke, sinar datang ya, sinar datang menuju titik R. Udah, ini menunjukkan garis putus-putus itu di belakang cermin. Nah, dipantulkan kembali dari titik itu juga, dipantulkan ini. Oke. Nah, ini sinar datang, di sini juga sinar pantul. Oke, nampak ya? Sinar datang. Ini adalah sinar pantul yang warna merah. Oke? Yang selanjutnya kita akan membahas beberapa rumus atau formula yang digunakan untuk cermin cembung. Tetapi untuk cermin cembung ini sebenarnya sama seperti yang kita gunakan di cermin cekung. Ayo, siapa yang masih ingat rumus yang digunakan di cermin cekung? Pasti dong ya kan? Oke, kita langsung yang pertama itu adalah 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Siapa yang masih ingat F ini adalah? Oke, keterangan F adalah titik jarak fokus ya. Jarak fokus. Sedangkan S itu adalah jarak benda ke cermin. Oke, sedangkan S aksen itu adalah jarak bayangan dari cermin. Oke, ini sama seperti yang sudah kita bahas di cermin cekung, sama saja ya, dan penggunaannya juga sama. Dan ini mengenai untuk mencari titik fokus atau mencari jarak bayangan atau mencari jarak benda ya, jarak bayangan, jarak benda, dan titik fokus atau jarak fokus. Nah, yang selanjutnya mengenai perbesaran bayangan. Nah, perbesaran bayangan ini juga sama seperti yang sudah kita bahas di cermin cekung ya. M sama dengan S aksen per S atau M sama dengan H aksen per H. Nah, di sini M ini adalah perbesaran bayangan ya. Oke, perbesaran bayangan. Nah, S aksen S. Ini S aksen adalah, udah tahu dong ya, jarak bayangan. Sedangkan S adalah jarak benda. Oke, bagus. Nah, sedangkan di sini M sama dengan H aksen per H. H aksen ini adalah tinggi bayangan. Nah, sedangkan H adalah tinggi benda. Nah, di sini kenapa ada dua? Nah, ini tergantung kebutuhan soal. Nah, misalnya kalau di soal itu diketahui jarak bayangan dan jarak benda, maka yang kamu gunakan adalah ini. Tetapi jika pada soal yang diketahui itu adalah tinggi benda dan tinggi bayangan, tinggi benda dan tinggi bayangan, maka yang kamu gunakan ini. Oke, itu tergantung sesuai dengan kebutuhanmu yang kamu dapatkan di soal. Oke? Selanjutnya, bagaimana sih sifat bayangan pada cermin cembung? Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk mengetahui sifat bayangan pada cermin cembung. Yang pertama, itu syaratnya untuk S lebih kecil dari F atau jarak benda lebih kecil dari jarak fokus, ada beberapa sifat bayangannya, yaitu kedua, untuk syarat yang kedua adalah jarak benda sama dengan jarak fokus atau S sama dengan F. Ini dia. Turn, but we can still have fun for now. Yang ketiga yaitu untuk syarat S lebih kecil dari R dan lebih besar dari F, atau artinya jarak bendanya itu lebih kecil dari jarak jari-jari kelengkungan dan lebih besar dari jarak fokus. Ini dia.
Yang keempat itu adalah untuk jarak benda sama dengan jari-jari kerlengkungan atau S sama dengan R. Ini dia. Yang terakhir untuk S lebih besar dari R atau jarak benda lebih besar dari R. Ini dia. Semua catatan yang tadi dari awal sampai akhir silahkan pindahkan ke catatanmu. Dan setelah kau pindahkan sampai di titik terakhir tadi di sifat bayangan cermin cembung, nah selanjutnya kamu fotokan hasil catatanmu dan kirim ke Google Classroom. Sertakan nama dan kelas ya, karena di aplikasi Google Classroom terkadang ada yang pakai nama. Oke, nah Ibu tunggu lebih cepat lebih baik. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita pagi ini. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye.